Saya sebagai petugas lapangnya dari CP Tunas Java Mandiri, mungkin bapak-bapak tahu CP Tunas Java Mandiri itu bergerak bidang benih tanaman ya Pak, bukan benih menungso ya. Berita sedih lah, ngon cara memasuk benih tanaman loh Pak, bukan benih menungso. Malah benih menungso lain cerita. Yuk next. Oke. Sebelum kita menginjak pada materi tentang produk Raja Wali, ya, yaitu cabai jenio Pak, saya akan sampaikan bahwasanya di dalam kita melakukan budidaya atau bertani itu ada beberapa hal yang disebut namanya panca usaha tani. Panca itu berapa? 5. Makanya di sini saya tampilkan 5 poin Pak yang utama. Oke ya. Oke. Yang pertama adalah penggunaan benih unggul. Ya. Tadi sudah benar, hampir benar. Ya. Kenapa benih-benih ini penggunaan benih unggul ini masuk di panca usaha tani yang pertama? Karena benih ini adalah mewakili dari 60% dari usaha tani ini bapak-bapak. Sekali sampean salah memilih benih, artinya apa? Kegagalan 60% di dalam usaha tani bapak-bapak semua. Ya, makanya pemilihan benih yang unggul ini sangat penting sekali Pak. Tentunya kenapa harus ada di nomor 1? Ya, karena harus kualitasnya bagaimana, ketahanan terhadap bahannya, hama dan penyakitnya bagaimana, kemudian ketahanan virusnya sekarang yang lagi tren adalah virus Gemini, virus kuning ya. Nah itu, oke. Kemudian yang kedua adalah pemupukan yang tepat. Pemupukan saya rasa bapak-bapak sudah tahu semua. Pemupukannya bapak-bapak sudah menjadi petani sudah puluhan tahun. Saya tidak perlu bahas di sini Pak, karena saya yakin jenengan lebih pintar daripada saya. Enak tuh, enak nggak penyampaiannya? Enak kan? Jadi kamu nggak akan diguru di sini. Ya, saya yakin bapak-bapak udah pengalaman banget nih Pak. Oke. Tapi kalau kapasitas saya itu di benihnya nanti ya. Tapi akan saya sedikit banyak singgung dengan yang lain. Ya. Pemupukan saya yakin bapak-bapak jauh lebih pintar, jauh lebih jago daripada saya, karena saya yakin bapak udah puluhan tahun Pak. Wes ngerti abang ijune pupuk koyo apa. Itu ya. Nyun sewu mungkin bahasanya agak gaduh-gaduh ya Pak. Karena saya orang Jawa Barat Pak. Ya. Ya, kemudian pengolahan tanah yang baik. Pengolahan tanah yang baik ini kaitannya dengan pH tanah Pak. Ada beberapa lahan itu yang pH-nya itu cenderung asam. Makanya di sini butuh namanya pengapuran. Mungkin bapak-bapak juga sudah lakukan. Terutama daerah-daerah yang airnya sulit, pembuangannya agak sulit. Dan itu nanti pasti kaitannya dengan ada yang nanti akan kita bahas di beberapa yang jadi keluhan adalah layu fusarium. Layu fusarium tahu nggak Pak? Layu ya. Layu. Buatan loyo loh, Ge. Loyo benten. Oke. Ngono lho, Dik. Masuk nggak? Masuk ya. Oke. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Ini sangat penting. Kenapa pengendalian penyakit ini sangat penting? Sangat penting sekali Pak. Nanti kita bahas setelah ini. Selanjutnya lah irigasi dan pengairan yang memadai. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya yang namanya tanaman itu butuh air yang cukup. Ya, cukup artinya tidak berlebih. Karena semuanya ada resikonya. Kalau berlebih, akhirnya layunya, fusarium segala macam itu berkembang dengan pesat. Ya, kemudian kalau kurang, ya otomatis. Tapi nggak usah khawatir Pak. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana keadaan jenio ini beradaptasi di lahan yang kurang air dan di lahan yang kebanyakan air. Masuk? Oke. Kembali ke sini Pak. Oke ya. Sebentar. Ojo sih. Oke. Di sini ya. Di dalam penggunaan benih unggul ya, ini menentukan 60% hasilnya Pak. Tapi saya umpamakan begini. Coba lihat ini. Oke. Saya kasih contoh ini ya Pak. Ini isinya adalah 300 mili. Ibarat kata ini adalah potensi dari produksi jenio. Ya. Ini kalau jenio perawatannya bagus, pengendalian segala bagus, itu akan menghasilkan 300 mili. Ya. Boleh saya pakai oret-oretan Pak? Nih. Ya. Jadi ibaratnya begini Pak. Ini gelas. Isinya misalnya 500 mili. Ya, makanya ini butuh kamu nanti. Nah,
Ini kalau gelas ini posisinya bagus pasti kapasitasnya 500 ml. Nah, hama dan penyakit itu di sini, Pak. Bolong-bolongnya di sini. Termasuk pemupukan sampai benar atau tidak itu di sini. Nah, paham ya? Jadi kalau seandainya produksinya Genio ini tidak sampai 500 mili, ibarat kata ya Pak, bisa tidak? Bisa. Karena apa? Pengendalian nih sampean ini jadi bolong. Kalau bolong di sini berarti kan tidak sampai di sini. Benar nggak? Bolong di sini tidak sampai di sini. Benar nggak? Makanya yang saya katakan pengendalian hama dan penyakit dan pemupukan itu harus benar. Oke ya? Oke. Sekarang berkaitan dengan hama dan penyakit ini, ya. Sedikit kita akan bahas tentang hama dan penyakit pada tanaman cabai. Ya. Nomor 1 apa Pak biasanya? Keriting. Nomor 2 ular. Nomor 3 patek. Nomor 4 layu. Nomor 5 terus ngomong terus Pak. Busuk apa? Busuk batang. Oke ya. Busuk batang. Terus nomor 6 sudah? Sudah? Lalat buah. Oke. Terus nomor 7 patah. Patah ranting. Patah leher apa aja ya? Patah leher pari. Weh. Patah ranting. Oke, terus bercak daun. Terus ada lagi? Ada lagi? Salah gue. Keunggulan produkmu kamu ora sebut virus Gemini ini harusnya. Oh iya. Bangga virus Gemini. Nah itu dan orang ngebahas gila nyapo. Karena kamu punya produk ini Pak. Oke. Saya terangkan sedikit Pak, tapi bukan kapasitas saya untuk menjelaskan tentang produk di hama dan penyakit. Karena apa? Bidang saya adalah benih. Nah, perkara obatnya mangke 1 tanglet teng toko, atau yang kedua yang berkompeten adalah anak-anak petugas lapangan yang dari pestisida. Kamu cegati ngono sih. Paham ya? Oke. Yang pertama kita membahas masalah keriting. Keriting di cabai ini ada 2 Pak. Yang pertama adalah trait. Yang kedua adalah mite. Tahu bedanya Pak? Tahu. Apa? Tahu nggak? Kalau keritingnya ke atas Pak, kalau Oke. keritingnya ke bawah. Oke ya, oke ini namanya keriting ke atas dan ini keriting ke bawah. Ya, tahu. Oke. Dari kondisi trip dan mite ini penyebabnya akan berbeda. Ini disebabkan oleh serangga. Ini disebabkan oleh tungo. Ya. Jadi naik trip itu ngeten, naik main itu ngeten. Nah gini bapaknya ngeten apa ngeten Pak? Ngeten Pak. Ngono, nak bumboni ngono gitu. Paham nggak? Bumboni sampai begitu deh. Nah, oke ya, oke. Makanya Pak di sini di dalam mengendalikan hama dan penyakit ini harus bapak-bapak ada beberapa hal yang harus diketahui atau diperhatikan. Ya, oke deh saya bahas semuanya dulu. Ulat di sini ada beberapa macam yang namanya ulat Spodoptera exigua. Ada Spodoptera litura ini secara umum, Pak. Ya. Nek wong ngarani ku ulat grayak. Betul? Betul. Itu namanya Spodoptera litura. Spodoptera exigua ini biasanya ulat yang masuk ke dalam buah. Kebanyakan ini sebagian besar terjadi di bawang merah, betul? Nah itu namanya Spodoptera exigua. Kalau sing suka sing makan nyokoting ini begini ini namanya Spodoptera litura atau orang Jawa bilang itu ulat grayak. Oke ya. Ya. Kemudian patek ya. Patek saya rasa tidak perlu saya jelaskan. Ya ini nanti penyebabnya apa jelas ini jamur. Dan nanti saya akan fokus di sini, Pak. Oke, layu nanti akan ada materinya sendiri akan kita sampaikan. Kemudian busuk buah. Ya, busuk buah ini bisa terjadi karena patek juga. Jadi busuk
Betul? Betul. Oke. Ada juga busuk buah ini karena lalat buah. Ya, jadi lalat buah bisa juga patek. Oke. Pengendalian lalat buah biasanya bagaimana? Lalat buah itu cenderung biasanya itu jadi makanya banyak petani yang yang pakai perangkap lalat buah. Betul tidak? Betul. Oke. Nah, perangkap lalat buah itu sebenarnya di dalam itu isinya sel betinanya dari lalat itu sendiri. Ya, tujuannya adalah untuk merangkap yang jantan, biar tidak bisa mengawini yang betina. Pertanyaannya Pak, masuknya ke sini pun ngawinin apa dereng niku sing kula mboten ngerti. Niku sing kula mboten ngerti Pak. Pun berbadu kawin apa dereng kula mboten ngerti. Ya, nah itu makanya pengendaliannya juga yang seperti saya sampaikan tadi Pak, saya tidak kapasitas saya membahas masalah obatnya yang harus digunakan itu apa. Saya hanya memberi sedikit gambaran atau sharing tentang pengalaman gitu ya. Nah, tapi yang jauh lebih penting adalah yang perlu diperhatikan adalah dalam pengendalian hama penyakit Pak. Ya, hama penyakit. Ya, di dalam menggunakan pestisida ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tepat sasaran. Oke, tepat sasaran. Ya, tepat sasaran saya katakan begini. Ini trip, ini mic, atau ini katakanlah keriting. Kemudian ada ulat. Oke ya. Saya bilang tepat sasaran apa? Kalau pas keriting obatnya yang dipakai ya obat keriting. Kalau pas ulat yang dipakai juga harus obat ulat. Benar tidak? Benar. Oke. Karena apa Pak? Sifat dari hama ini berbeda. Kalau ulat itu sifat hamanya adalah menggigit. Kalau yang trip ini serangga ini sifatnya adalah menusuk dan menghisap cairan dari sel-sel tanamannya akhirnya menjadi keriting. Makanya ini tepat sasaran ini harus benar-benar diperhatikan. Sudah sampai di sini sudah paham ya Pak? Oke. Pertanyaan saya begini. Di sini ada serangan keriting. Sama kejadiannya seperti di kita. Bapak-bapak sakit kepala. Oke ya. Oke. Terus bapak-bapak nganggone obat sakit kepala, obat sakit perut, obat sakit gigi. Mari mboten? Obat sakit kepalanya mari mboten? Mari. Tapi dompetnya sampean yo mari, Pak. Mergo apa? Sasarannya sampean ngantemi kabeh padahal sebenarnya hanya cukup pakai obat sakit kepala. Niku nggih, sasaran. Kemudian yang kedua adalah tepat dosis. Dosisnya seberapa? Ini harus diperhatikan. 0,5 misalkan mili per liter ya. Ini juga diperhatikan harus 0,5 per liter. Sampai kan di situ di lab itu biasanya ada batasnya Pak, 0,5 sampai 1 mili per liter. Di aku nek penyuluhan iki iso 3 jam. Lu beneran, masalah itu berkembang. Gitu ya. Enggak, ini buat contoh dulu ya. Oke, ini harus tepat sasaran. Kemudian yang ketiga adalah tepat waktu penyemprotan Pak. Kapan waktu penyemprotan yang bagus? Juga harus memperhatikan hama dan penyakitnya. Ya, secara umum Pak, penyemprotan yang bagus itu adalah di pagi hari atau di sore hari. Kenapa di pagi hari? Dia usahakan di pagi hari ini sebelum matahari terbit. Kenapa? Di saat bapak-bapak melakukan penyemprotan di pagi hari sebelum matahari terbit, Pak, ini masih ada embunnya. Oke ya. Begitu ini masuk tanaman, nah begitu sebelum matahari terbit. Karena apa? Ditakutkan kalau menyemprot di saat matahari sudah terbit, itu akan terjadi penguapan. Terus betul? Jadi dengan sempat itu sing mlebu antara sing mlebu kali sing kepake kali sing mubazir itu banyak yang mubazir. Itulah pagi hari atau sore hari menjelang matahari mulai terbenam. Dan itu juga bisa kalau khususnya untuk ulat itu biasanya di sore hari, Pak. Biasanya. Karena kadang-kadang petani jauh lebih pintar Pak, biasanya seperti malam hari malahan. Tapi nek kula biasanya semprot malam hari teng omah mboten teng lahan.
Oke. Niku nek kula. Nggih. Kula nek jenengan, Pak. Daripada nyemprot ular, mending kula nyemprotnya teng omah. Nggih, niku nggih. Oke, sudah ya. Ini. Kemudian yang keempat adalah tepat caranya. Oke. Saya kasih contoh sekarang. Cara ini apa? Cara penyemprotan. Artinya kalau misalkan mau nyemprot fungisida untuk apa? Untuk atek misalnya ya harusnya apa? Buahnya harus kena, itu kan cara. Benar tidak? Oke. Penyemprotan yang bagus apa? Dari atas sama bawah, dari atas bawah. Jadi wolak-walik, Pak. Itu yang bagus. Dan tidak kalah pentingnya yaitu tentang nozzle. Ya. Nozzle itu iso ngabut, Pak. Bener mboten? Nah, oke, tak kasih contoh saat ini. Niki banyu sak menten niki, Pak. Niki kira-kira nek kula nggih cukup mboten? Mboten cukup nggih? Oke. Tapi kita tak lebono tangki, Pak. Ya toh. Kemudian tak kumpo. Ya. Tangkinya kecil aja lah yang pakai yang itu kumpo. Jadi ngabut. Cukup enggak, Pak? Saya buat mandi. Cukup. Ojo meneh nggo mandi, Pak. Kelek-kelekku melu keles kabeh. Paham nggih? Ya, itu cara. Sudah paham sampai di sini, Pak? Oke. Oke, next. Selanjutnya wis piro iki mau? Suwi to? 16. Nah, iya. Oke ya. Ini adalah setelah ini semua, Pak, setelah ini semua kita langsung ke materi kita, yaitu tentang benih yang kita punya namanya Genio. Genio ini adalah salah satu produk dari benih Caprajawali andalannya, Pak, yaitu cabai yang paling tahan terhadap virus Gemini. Karena itu menjadi musuh utama dari petani. Ya, ada beberapa petani setidaknya yang pertama itu harus tahan terhadap virus Gemini. Makanya ini pemilihan benih sangat utama dan penting. Ya, karena tadi saya katakan 60% sampai salah milih benih, 60% usaha pertanian sampai pasti gagal. Dan itu bisa saya pastikan. Oke, next. Semuanya ini mau ya? Oke. Ya. Oke ya. Ini deskripsi dari produk Genio, Pak. Ya, ini boleh kamu sampaikan, boleh tidak. Kalau saya untuk mempersingkat waktu, saya lewatin ya. Ini bisa dibaca. Tadi sebenarnya di buku saya juga ada. Oke, sudah selanjutnya. Nah, ini kondisi Genio di pesemaian. Ini Genio Bu. Oke. Pak, ini Genio bukan sembarang cabai, Pak. Perusahaan sudah memikirkan. Rata-rata biasanya jenengan kalau dalam satu packnya tuku benih cabai biasanya berapa gram, Pak? 10 gram. Sampai tambahi tak bonusi setengah 50%, Pak. Karena di sini 15 gram. Jadi ini pasti dari jumlah segi buahnya bijinya jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Oke. Ini kondisi di pesemaian, Pak. Kenapa ini perlu saya tunjukkan? Ya. Karena di dalam deskripsi Genio itu pasti ada yang namanya daya tumbuh. Daya tumbuh yang kita sampaikan ini daya tumbuh minimal. Karena kebetulan perusahaan kami itu sudah ISO. ISO itu artinya perusahaan yang sudah terakreditasi oleh pemerintah, dan itu semuanya aturannya harus sesuai dengan aturan pemerintah. Karena setiap tahun kita akan diaudit. Ini benar tidak menjalankan ISO-nya. Kalau tidak, berikutnya pasti tidak akan lolos. Dan kebetulan kita sudah ISO, makanya semua kita perhatikan. Kita lihat di sini betapa serempaknya Genio. Karena apa? Semua produk dari Raja Wali tidak akan lolos ke packing dan dijual di pasaran kalau unsur-unsur ini tidak memenuhi syarat, ya. Karena apa? Kita di situ ada standar labnya itu sudah lab ISO. Jadi contoh ini, di sini daya tumbuhnya minimal 75%, ya, 75%. Di kita, Pak, kalau tidak 80 ke atas, kita tidak akan loloskan. Tidak mungkin akan beredar di pasaran. Itu tidak akan. Karena ini harus sama dengan kadar airnya harus 7%, baru perlu 7%. Kemurniannya 99%, harus 99%. Begitu ya. Oke, nah. Tetapi, Pak,
apakah Genio juga terjadi akan permasalahan di lapangan tentang daya tumbuh? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena begini Pak. Bahkan di dalam sebuah perusahaan benih itu Pak, itu semua hampir semuanya mengatakan bahwanya tidak ada benih yang tidak akan kena komplain daya tumbuh. Bener Pak? Ya, tidak ada Pak perusahaan itu komplain daya tumbuh. Padahal meskipun itu sudah dicek di labnya seperti apa kan semuanya. Karena Pak perlakuan di lapangan itu akan berbeda-beda. Ya, perlakuan di lapangan berbeda-beda. Perlakuannya Bapak bagaimana cara menyemai antara satu dengan yang lainnya berbeda, penyimpanan di toko juga akan berbeda. Tapi tidak usah khawatir Pak, karena jaminan kita 75%. Seandainya Bapak misalkan nih, daya tumbuhnya Genio hanya sekitar 50%, tidak apa-apa, masih 25%, nanti akan saya ganti. Jaminannya kita begitu. Ya, gak usah khawatir Pak dengan ini. Raja Wali akan tanggung jawab. Sudah ya? Oke, lanjut. Jambiro gitu. Nah, ini adalah foto bagaimana tentang ketahanan virus Genio terhadap virus Gemini. Ya, ini yang kita lakukan ini waktu itu hanya kita ambil satu bedeng, Pak. Satu bedeng, kemudian karena ini petaninya pakai produk yang lain, kita mau sampelkan satu bedeng. Hasilnya bisa dilihat di sini semuanya kena virus Genio ini aman. Padahal kalau dilihat Pak, resiko dari demplat itu sebenarnya yang di pinggir ini resikonya paling gede. Bener nggak? Ini resikonya paling gede, kita berani ambil ini Pak. Karena keadaan angin segala macam. Yang aman itu sebenarnya di tengah. Kalau untuk posisi demplat, makanya itu nanti kaitannya dengan demplat kalian ya. Oke, yuk lanjut. Nah, kalau ini yang lahan yang cukup luas, ini cabai Genio dan ini sebagai pembanding itu varietas lain. Sudah ya? Oke, next. Ya, ini menunjukkan betapa adaptasi Genio itu cukup tinggi dan cukup bagus Pak. Ini dalam keadaan lahan ini banyak tergenang air atau becek, kemudian dilanjutkan next. Nah, ini dalam keadaan kering yang susah air. Ya, makanya ada beberapa petani terutama di daerah Jawa Tengah atau di Jawa Pak. Sebenarnya Genio ini salah satu produk, salah satu cabai yang rumatannya paling gampang. Ibaratnya Pak, dikai pons katok wis cukup deh, ini cukup artinya wis terima. Nah, ini paling perawatan itu yang pertama. Yang kedua adalah entulane. Entulane apa ya kalau bahasa sini ya? Buah keduanya. Nah, buah keduanya Genio ini paling jago, boleh nanti dibandingkan dengan yang lain. Terus kemudian keseragamannya. Dari Genio ini dari bawah ke atas, ini nanti sampai dengan entulannya. Besarnya cabenya ini selalu sama. Saya tidak akan menyebut merek, Pak. Saya tidak akan menyebut merek. Ada beberapa merek yang panen 1, ke 2 sampai ke 5 sama. Tapi begitu panen ke 6 ke atas sudah mulai kecil. Nah, ini makin jenengan golek ide ini pun apa? Jenengan meskipun tahu nanti. Yuk, naik. Oke, ini adalah beberapa hasil Genio yang saya sampaikan. Ya, ini cukup manu aja. Jadi saya rasa itu Pak yang perlu saya sampaikan. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Tapi di sini sekali lagi saya sampaikan bahwa kapasitas saya itu sampai dibatas di produk dari cabai. Kalau mengenai apa Pak yang tadi tentang apa penyakit, mungkin nanti bisa ditanyakan di toko. Oh, kalau begini ini obatnya apa? Begitu saja, saya hanya mengulas sedikit tentang itu. Sampun Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.